Terima kasih masih di Net24 dan kita langsung buka informasi olahraga dari duel panas antara Manchester United kontra Liverpool. Hasilnya 0-0 kacamata. Jadi babak pertama duel panas ini juga berakhir tanpa gol, tapi yang menarik di babak pertama bukan tercipta gol, justru banjir pergantian pemain. Manchester United sudah melakukan 3 kali pergantian pemain. Ini diawali Ander Herrera yang cedera, disusul Juan Mata. Dan belum selesai mimpi buruk MU, Jesse Lingard yang masuk sebagai pemain pengganti juga harus ditarik keluar akibat cedera setelah mengancam gawang Alisson Becker. Dan Alexis Sanchez yang ditunjuk untuk masuk menggantikan Lingard. Bukan hanya MU tapi di kubu Liverpool, Firmino juga tidak bisa melanjutkan laga karena cedera. Total ada 4 pergantian di babak pertama dan jumlah ini sebanyak ini terakhir kali terjadi di Liga Inggris tahun 2009 waktu Wigan kontra Fulham. Nah, sejak babak pertama ada beberapa peluang yang didapat kedua tim. Babak kedua juga sejumlah peluang tercipta hingga menit akhir tapi tidak berbuah gol. Meski begitu, Liverpool lebih mendominasi laga dengan persentase sekitar 60%. Catatan buat kiper MU David De Gea, sukses tanpa kebobolan di partai ini dan membuat ia capai clean sheet ke-100-nya di Premier League. Dengan hasil ini, Liverpool geser lagi City di puncak klasemen dengan selisih 1 poin, sementara Manchester United harus rela keluar dari zona Champions karena disalip Arsenal di posisi keempat klasemen Premier League dengan selisih 1 poin. Dan Liverpool sampai pekan ini artinya baru kalah 1 kali sepanjang musim ini saat lawan City, sementara Solskjaer juga belum terkalahkan nih di Premier League. Oke, kalau tadi kan itu MU lawan Liverpool, selanjutnya ini tim yang menggusur MU di zona Liga Champions, yakni Arsenal yang sukses mengalahkan Southampton dengan skor 2-0. Bermain sebagai tuan rumah di Emirates Stadium, Arsenal langsung unggul atas tamunya Southampton saat laga baru berjalan 6 menit lewat Alexander Lacazette. Ini memanfaatkan umpan dari Henrik Mkhitaryan. Lacazette menjadi pemain Arsenal pertama yang bisa mencetak gol di 4 laga kandang beruntun di Premier League setelah Robin van Persie pada tahun 2012 silam. Hanya 11 menit setelah menjadi pengumpan, Mkhitaryan juga mencatatkan namanya di papan skor. Dengan gol ini, Mkhitaryan sukses terlibat langsung dalam 4 gol terakhir Arsenal terhadap Southampton dengan rincian 3 gol dan 1 assist. Skor 2-0 ini pun bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, anak asuh Unai Emery sebenarnya terus mendominasi laga, tapi hingga pertandingan selesai tidak ada lagi gol yang tercipta. Hasil ini pun membuat The Gunners menanjak ke posisi 4 klasemen sementara dengan total 53 poin, menggeser setan merah. Sekarang kita akan bahas tim London lainnya yang masih bertanding. Ini Chelsea, musim 2018-2019 menjadi musim yang suram buat The Blues. Bukan cuma buruk di lapangan, musim ini Chelsea juga menghadapi sejumlah masalah di luar lapangan yang bisa aja bikin mereka terlempar dari jajaran tim elit benua biru musim depan. Nah, kita kira-kira nih apa aja masalah besarnya, langsung kita teliti satu-satu ya. Kalah dari Manchester United 0-2 pada babak kelima Piala FA di depan publik sendiri mungkin menjadi lampu kuning bagi performa The Blues musim ini. Fans Chelsea mulai kehilangan kepercayaan terhadap sang pelatih Maurizio Sarri yang dianggap gagal mengeluarkan performa maksimal tim di lapangan. Sumpah serapah pun terlontar dari tribun penonton. Ditambah peluang ke zona Champions yang semakin berat, Sarri pun kini semakin di ujung tanduk. Tekanan pemecatan makin memuncak. Rasa-rasanya manajemen tinggal 1 langkah menendang mantan pelatih Napoli ini keluar Stamford Bridge. Lemahnya performa di lapangan memang menjadi indikator utama tim bermasalah. Tapi ternyata masalah Chelsea lebih dari sekadar Maurizio Sarri. Sejauh ini pemain yang paling berpengaruh di kubu The Blues, Eden Hazard, juga semakin ragu untuk memperpanjang masa baktinya. Kontrak Hazard menyisakan durasi 1,5 musim lagi atau sampai musim panas 2020 mendatang. Chelsea harus rela melepas salah satu pemainnya yang paling berpengaruh di bursa transfer musim panas mendatang jika tidak ingin kehilangan secara gratis di bursa transfer musim panas berikutnya. Harga transfer bisa saja menjadi keuntungan besar untuk The Blues, karena manajemen ingin menjualnya dengan harga 100 juta pounds atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Namun tentu tim akan kehilangan sosok berkaliber besar yang selama ini stabil menjadi tulang punggung Chelsea. Di mana selama 7 musim beruntun, Hazard mungkin menjadi satu-satunya pemain yang bisa konsisten mencetak banyak gol dan assist untuk Chelsea. Melihat lebih dalam, masalah The Blues juga sampai ke akar pembinaan. Sebenarnya produk Akademi The Blues adalah salah satu yang terbaik di Inggris. Bahkan tim akademi mereka mampu mencatatkan rekor memenangi Youth FA Cup selama 5 musim beruntun. Tapi semua bakat ini selalu terbuang sia-sia, karena jarang sekali lulusan Akademi The Blues yang bisa menjadi pemain utama di tim senior. Mereka lebih sering dipinjamkan dan akhirnya dijual demi keunggulan finansial semata. Dan dalam perjalanannya banyak pemain muda yang sebenarnya loyal dengan The Blues akhirnya sakit hati. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan prinsip sepak bola modern.
yang sebenarnya lebih mengutamakan pembinaan usia demi membesarkan tim utama seperti yang terjadi di Barcelona, Real Madrid, ataupun Manchester City. Sementara pembelian pemain bintang untuk tim utama juga tidak berjalan dengan baik. 220 juta pounds yang dibayarkan untuk beberapa pemain bintang berujung sia-sia. Nama-nama seperti Michy Batshuayi, Timoe Bakayoko, Alvaro Morata, Denis Drinkwater, Olivier Giroud, Davide Zappacosta hingga Emerson Palmieri tidak membawa dampak positif untuk tim, bahkan terus tersisih menjadi penghangat bangku cadangan atau lebih parah menjadi pemain pinjaman di klub lain. Kepergian Sporting Director Michael Emenalo ke AS Monaco mungkin menjadi faktor utama untuk kasus ini. Karena hingga kini posisinya masih belum ada yang menggantikan dan urusan pembelian pemain dirangkap oleh Marina Granovskaya. Keadaan ini diperparah dengan sanksi larangan mendatangkan pemain dari FIFA di bursa transfer musim panas 2019 dan musim dingin 2020. Hukuman ini didapat Chelsea karena terbukti melanggar aturan transfer internasional pemain di bawah 18 tahun. Dari hasil investigasi FIFA selama 3 tahun, Chelsea terbukti bersalah atas 29 transfer pemain yang di bawah umur. FIFA mulai investigasi setelah Chelsea mendatangkan Bertrand Traoré di tahun 2013. Saat itu, ia berusia 16 tahun. Selain pelanggaran persyaratan registrasi pemain, Chelsea juga melanggar kasus 2 perjanjian soal pemain di bawah umur dan kemungkinan mempengaruhi klub lain terkait transfer. Dari semua masalah tersebut, mungkin satu masalah yang paling besar adalah dipertanyakannya komitmen sang pemilik Roman Abramovich. Setelah visa bisnisnya tidak lagi diperpanjang karena masalah politik Inggris dan Rusia, Raja Minyak Rusia ini tidak lagi pernah terlihat di Stamford Bridge ataupun pusat pelatihan Cobham. Selain itu, Abramovich juga tidak lagi pernah memberikan instruksi langsung terkait kepengurusan manajemen. Padahal sebelumnya kebijakan Abramovich kerap ditunggu-tunggu untuk menyelesaikan sejumlah masalah pelik yang terjadi dalam internal tim. Abramovich bahkan sempat diberitakan ingin menjual Chelsea dengan harga 3 miliar pound sterling atau setara 55 triliun rupiah akhir tahun lalu. Jika benar hal ini terjadi, tentu The Blues akan kehilangan penyokong dana cuma-cuma yang sudah membiayai mereka sejak 2003 silam. Abramovich setidaknya sudah menghabiskan 1,5 miliar pound sterling atau sekitar 27 triliun rupiah untuk pengembangan klub dan pembelian pemain. Semua itu berstatus pinjaman lunak dari perusahaan Abramovich tanpa ada kewajiban tenggat waktu kapan Chelsea membayarnya. Tanpa Abramovich, The Blues tentu akan mengalami goncangan parah. Oke, kita beralih ke klub Spanyol yang lagi punya masalah juga nih, yaitu Real Madrid. Tapi beda sama Chelsea, masalah El Real ini cuma ada di atas lapangan aja. Bek kiri andalan Real Madrid, Marcelo, kini lagi dalam sorotan karena bek asal Brasil tersebut dianggap sebagai penyebab kekalahan El Real dan beberapa laga sebelumnya. Kita simak ulasannya berikut ini. Marcelo Vieira mulai kehilangan permainan terbaiknya di Real Madrid. Pemain asal Brasil tersebut bahkan disebut jadi biang keladi dari kekalahan El Real saat menjamu Girona di Santiago Bernabeu pada Minggu malam. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut kalah cepat dengan pemain tim tamu Porto saat mengantisipasi bola rebound hasil tendangan Anthony Lozano yang berujung gol penentu kemenangan Girona. Ini bukan kali pertama Marcelo membuat blunder yang berujung gol bagi kubu lawan. Sebelumnya di laga kandang kontra Real Sociedad awal Januari lalu, pemain asal Brasil ini juga dituding jadi penyebab gol kedua tim tamu yang dicetak Ruben Pardo. Marcelo dianggap tak disiplin karena berada di luar posisinya saat Willian Jose melepaskan umpan silang. Setelah pertandingan ini pun, sang pelatih Santiago Solari langsung membuat keputusan berani dengan sama sekali tak memainkan Marcelo di laga kontra Real Betis dan Sevilla, serta hanya memberinya 14 menit bermain di laga kontra Espanyol. Nama Marcelo baru kembali muncul di daftar starting 11 Real Madrid saat jalani laga El Clasico di leg pertama semifinal Copa del Rey. Di laga ini, pemain bernomor punggung 12 tersebut kembali dianggap jadi penyebab terciptanya gol tuan rumah yang dicetak oleh Malcolm setelah terlambat kembali ke posisinya di sisi kiri pertahanan El Real usai lakukan serangan di sisi kanan pertahanan Barcelona. 3 momen ini pun seakan merangkum penampilan buruk Marcelo di La Liga musim ini. Di 9 laga La Liga terakhir saat Marcelo diturunkan sebagai starter, El Real hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 6 kekalahan, serta kebobolan 20 gol atau rata-rata lebih dari 2 gol di tiap laganya. Fakta ini justru berbanding terbalik dengan catatan impresif Real Madrid saat memainkan pemain muda Sergio Reguilon di posisi bek kiri. Saat Reguilon dipercaya tampil sebagai starter di 8 pertandingan La Liga, El Real tercatat berhasil sapu bersih semua laga dengan kemenangan. Melihat statistik ini, sepertinya ini bisa jadi tanda bahwa saat ini Marcelo sudah melewati masa jayanya.
Bukan tak mungkin di pertandingan-pertandingan El Real selanjutnya, Solari akan lebih memilih mencadangkan Marcelo demi bisa memainkan Regulan yang lebih muda dan berprospek sebagai bek kiri si putih. Alright, jangan ganti channel dulu karena Net24 akan balik lagi dengan informasi olahraga menarik lainnya. Kembali lagi di Net24 dari Serie A Giornata 25, Juventus belum tergoyahkan di singgasana Liga Italia. Ini usai menaklukkan Bologna dengan skor tipis 1-0. Bertamu ke Stadio Renato Dell'Ara, Juventus sempat kerepotan menghadapi tim tuan rumah Bologna. Juve hanya unggul sedikit di area penguasaan bola, sementara Bologna ini tampil Spartan dengan melepaskan 9 tendangan ke gawang Juve meski hanya 1 yang on target. Skor 0-0 bertahan hingga jeda turun minum. Dan memasuki babak kedua, Juve akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-67 lewat gol Paulo Dybala yang masuk dari bangku cadangan. Gol Dybala pun menjadi satu-satunya gol di laga ini yang mengantarkan si Nyonya tua menang tipis 1-0. Selain mengokohkan mereka di puncak klasemen dengan 69 poin, kemenangan ini membuat mereka menorehkan sejarah sebagai satu-satunya klub yang bisa meraih 22 kemenangan setelah melewati 25 pekan di Serie A Italia. Masih dari Giornata ke-25 Serie A, di pertandingan sebelumnya AS Roma sukses meraih kemenangan saat bertandang ke markas tim promosi Frosinone dengan skor 3-2 yang mengantarkan mereka aman di zona Eropa. Bermain di Stadio Benito Stirpe, tim Serigala Ibu Kota sempat dikagetkan oleh gol cepat tuan rumah yang dicetak oleh Camilo Ciano di menit ke-5. Beruntung anak asuh Eusebio Di Francesco langsung bangkit dan cetak 2 gol balasan lewat Edin Dzeko dan Lorenzo Pellegrini di menit 30 dan 31. Nah, menariknya 2 gol balasan AS Roma ini cuma berselisih 72 detik yang sekaligus jadi 2 gol Roma dengan selisih waktu tercepat sejak gol Francesco Totti dan Fabio Borini di laga kontra Cesena pada Januari 2012 lalu, di mana kedua gol mereka ini cuma berselisih 50 detik. Di babak kedua tepatnya di menit ke-80, Frosinone sebenarnya sempat samakan kedudukan lewat gol Andrea Pinamonti. Namun Edin Dzeko akhirnya muncul sebagai pahlawan kemenangan Serigala Ibu Kota lewat golnya di detik-detik akhir pertandingan, sekaligus cetak gol keduanya di laga ini. Kemenangan ini pun teruskan tren positif Roma yang sukses meraih kemenangan di 4 laga terakhir di semua kompetisi. Iggy Rossi pun masih mempertahankan asa untuk masuk ke zona Liga Champions dengan berada di peringkat kelima dengan koleksi 44 poin. Ini selisih 1 poin dari AC Milan yang ada di posisi 4. Ini sangat sengit ya. Oke, sekarang kita beralih ke Jerman, tapi bukan ngebahas soal hasil Bundesliga, tapi kita mau lihat fans berat Bayern Munchen di Indonesia. Jadi ada seseorang yang benar-benar ngefans di Bayern, bahkan dia udah ketemu sederet pemain Bayern Munchen. Ini langsung kita lihat profilnya, seberapa greget dia sama Bayern Munchen. Dia itu cinta pertama saya untuk Bayern Munchen itu karena dia. Thank you so much, Muller. Oh my god, dapat tantangannya Thomas Muller. Bayern Munchen itu sejak tahun 2002 karena Oliver Kahn. Lihat dia pertama kali main di Piala Dunia, di final itu dia jadi kapten dan dia jago banget menghadang bola walaupun akhirnya kalah. Nah, sejak saat itu tahu Bayern Munchen itu apa, tapi belum suka ngefans banget. Setelah itu baru belajar tentang Bayern Munchen di tahun 2006. Teman-teman yang lain gak ada yang tahu apa itu Bayern Munchen, bahkan mereka menjelek-jelekan, bukan menjelekan sih, maksudnya memandang sebelah mata lah. Karena pada sukanya itu Liga Inggris sama Liga Spanyol. Terus suatu saat ada temen saya ngasih info bahwa oh ini ada fans club Bayern Munchen di Indonesia. Akhirnya saya beraniin diri untuk datang ke sana gitu, ngelihat apa sih sebenarnya fans club Bayern di Indonesia tuh nyata nggak sih sebenarnya gitu. Akhirnya pada saat kopi darat itu saya datang, dianterin juga sama orang tua saya karena khawatir mereka. Terus ternyata di sana pertama kali ketemu dan mereka semua baik-baik semua. Awalnya orang tua saya fine-fine aja, saya suka sama fans bola tim Jerman, tim Bayern Munchen gitu. Terus saya juga sebenarnya hobi juga main bola. Tapi lama-kelamaan karena jadwal Bundesliga dan Liga Champions itu kan terkadang di malam hari dan itu bikin saya jadi sering begadang dan sering telat datang ke sekolah. Jadi
ada rasa keberatan dari orang tua karena sering begadang nonton pertandingan bola malam-malam. Tapi lama-lama karena saya juga tidak bisa tidak nonton Bayern Munchen dan timnas Jerman, akhirnya saya tetap aja nonton terus dan lama-lama orang tua saya juga membiarkan dan mengikhlaskan saya mencintai Bayern Munchen. Momen palingnya nggak bisa dilupain tentang Bayern itu pas mereka ada summer tour ke Singapura. Di Singapura itu mereka datang hari Kamis kalau nggak salah. Aku sama fans klub aku udah janjian nih datang ke sana. Ternyata dapat info dari fans dari Singapura, mereka datang sehari lebih cepat. Akhirnya aku ganti flight, berangkat sendiri dan nungguin mereka di hotel mereka sama fans dari Singapura. Terus di situ banyak ketemu pemain dari Hummels, Tom Starke, Rafinha, Muller, ada Lewandowski juga. Semuanya banyak banget dan itu dorong-dorongan banget dan perjuangan banget untuk bisa foto dan dapat beberapa tanda tangan pemain. Terus besokannya ada acara meet and greet sebelum pertandingan. Itu ketemu David Alaba, ketemu Thomas Muller dan ketemu James Rodriguez. Nah, di sana kita para fans Bayern Munchen dapat kesempatan untuk main bola bareng legenda FC Bayern Munchen. Legendanya itu ada Miroslav Klose, ada Giovanni Elber, ada Aumann. Kita dapat kesempatan satu grup sama mereka. Jadi kita bisa main di lapangan bareng mereka langsung. Main bola bareng sampai tos-tosan, salam-salaman. Walaupun ya sebenarnya sih pengen sliding tapi nggak berani juga gitu. Dan itu pengalaman yang benar-benar menurut aku nggak bisa dilupain karena aku ngerasa mimpi aku dari kecil untuk ketemu idola-idola aku tuh terpenuhi di sana. Sejauh ini aku udah pernah ketemu pertama tim Bayern Munchen 2008, Oliver Kahn, Mark van Bommel, Rensing, terus pelatihnya Ottmar Hitzfeld, Breno dan lain-lain. Tapi pada saat itu aku nggak dapat kesempatan untuk foto bareng maupun minta tanda tangan. Jadi hanya lihat mereka keluar dari bandara dan di hotel. Terus setelah itu aku ketemu Giovanni Elber pada acara yang diadain sama salah satu perusahaan Jerman. Sampai saat ini saya masih pingin banget ketemu pemain yang emang idola saya dari dulu. Pengen banget foto bareng dan minta tanda tangan dia. Dia itu adalah Oliver Kahn. Walaupun saat ini dia juga udah tua, tapi tetap dia itu cinta pertama saya untuk Bayern Munchen itu karena dia. Jadi saya masih banget berharap agar masih bisa ketemu dia dan foto bareng. Bahkan kalau memungkinkan bisa main bola bareng juga sama dia. Kayak yang waktu saya alami sama Miroslav Klose. Jadi menurut saya Bayern itu sebagai oksigen dalam hidup saya. Kalau nggak ada Bayern itu saya nggak bisa hidup. Waduh, Bayern Munchen oksigennya nggak bisa hidup kalau nggak ada Bayern Munchen. Wah, itu memang ini banget ya, ngefans banget sama Bayern Munchen. Walaupun memang fans di Indonesia tuh nggak sebanyak seperti di Barcelona atau Real Madrid atau Manchester United. Tapi ternyata apapun yang dicita-citakan ini, salah satunya nih mau ketemu Oliver Kahn, mudah-mudahan bisa jebol gawang Oliver Kahn ya, karena mau main bareng juga katanya kan. Nah, tapi apapun fans klubnya, kalau udah fans cinta banget, apapun pasti dikejar sampai dapat. Yes. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena Net24 masih akan kembali lagi dengan informasi olahraga lainnya yang gak kalah seru. Balik lagi di Net24 dari ajang Piala AFF U22 Indonesia. Ini sukses melaju ke babak final setelah mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Bermain di Olympic National Stadium Phnom Penh, Kamboja, skuad Garuda Muda yang tampil dengan jersey merah-merah sebenarnya memiliki cukup banyak peluang di babak pertama. Tapi penyelesaian akhir yang kurang baik ini membuat pertandingan masih imbang 0-0 hingga jeda pertandingan. Anak asuh Indra Syafri akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat gol Lutfi Kamal pada menit ke-68 lewat skema tendangan bebas. Gol dari pemain kelahiran Jakarta ini pun jadi satu-satunya gol di pertandingan ini sekaligus mengantar Garuda Muda melaju ke partai final. Dan di partai final nanti Indonesia bakal berhadapan dengan Thailand yang di semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja melalui babak adu penalti. Ini dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 0-0 hingga perpanjangan waktu.
Nah, harapannya Indonesia nih bisa jadi juara, ini bisa menjadi oase ya di tengah masalah-masalah yang ada di sepak bola dalam negeri. Oke, next kita masih punya rangkuman informasi olahraga lainnya, diantaranya big match NBA antara Houston Rockets melawan Golden State Warriors. Tapi Rockets tanpa bintangnya James Harden mampu mengalahkan juara bertahan Warriors. Tapi ada juga informasi dari dunia balap, tes MotoGP di Qatar.